ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. وقوله بعث رجلا على سرية، السرية هي القطعة من الجيش. وهذا الحديث فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى الخير، وأيضا مسارعتهم إلى استفتاء النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله عما يشكل عليهم. وفيه فضل هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص، وذلك أنها أخلصت لذكر صفة الرحمن فليس فيها شيء آخر، بل هي أخلصت لذكر صفة الرحمن. ومن دلائل هذا الحديث أن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أسمائه ومحبة صفاته. وهذا الصحابي الجليل رحمه الله رضي عنه أحب هذه السورة وأحب الإكثار من القراءة منها لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن، ولهذا قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، يعني لأنها ليس فيها إلا صفة الله تبارك وتعالى. فحب أسماء الله وصفاته هذا من القرب العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من موجبات دخول الجنة ومن موجبات أيضا نيل محبة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تمام الحديث: أخبروه أن الله تعالى يحبه. أخبروه أن الله تعالى يحبه. فالعناية بأسماء الله وصفاته ومعرفتها وقراءة الآيات التي دلت عليها والتفقه في هذا الباب من أعظم أسباب نيل محبة الله ومن أعظم أسباب دخول الجنة، كما في الحديث الآخر: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها حفظها وفهم معانيها وتحقيق ما دلت عليه. وبهذا نصل إلى نهاية الحديث، وتمت بذلكم الترجمة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang di dalam sebuah pasukan kecil, yaitu disebut dengan sariyah. Maka orang ini dia memimpin salat. Setiap dia salat, dalam salatnya dia menutup salatnya dalam bacaannya dia membaca surat Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka tatkala mereka kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pemimpin mereka ini senantiasa menutup bacaan suratnya dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka: "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanya kepada dia, pemimpin kalian, kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas di akhir bacaan suratnya. Maka mereka pun bertanya kepada orang ini. Maka dia menjawab: "Li'annaha sifatur Rahman." Karena surat ini merupakan penjelasan tentang sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membaca surat ini. Maka Rasulullah SAW berkata, "Akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuh." Kabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintainya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana
para sahabat yang bersegera dalam menuju kebaikan, dan juga mereka bersegera untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara-perkara yang mereka tidak pahami atau mereka kurang pahami. Ya. Surat ini, surat Al-Ikhlas, merupakan surat yang sangat agung. Karena surat ini secara khusus berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Surat ini murni berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara tentang yang lain. Ya. Oleh karenanya, ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya ya, mencintai nama-nama Allah dan mencintai sifat-sifat Allah merupakan perkara yang sangat dituntut dalam syariat dan merupakan sebab masuk surga dan sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sahabat ini, ya, yang dia selalu membaca di akhir surat dengan baca surat Al-Ikhlas. Dia mencintai surat ini dan dia mengatakan li annaha sifatur rahman. Karena sifat ini berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembahasan yang lain dalam surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruhnya berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya tatkala dia mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia pun baca surat ini. Dan hadis ini menunjukkan ya bahwasanya ya barang siapa yang mencintai sifat-sifat Allah dan mencintai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih dua perkara yang sangat besar. Yang pertama, dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuh." Katakanlah kepada dia bahwasanya Allah mencintai dia. Kenapa Allah mencintai orang ini? Karena dia cinta dengan sifat-sifat Allah. Dia cinta dengan nama-nama Allah. Dia senang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Allah pun mencintai dia. Ini merupakan ya perkara yang sangat indah yang pertama yang diraih oleh seorang yang cinta terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang mencintai sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan berusaha untuk membaca nama sifat-sifat Allah dan berusaha untuk mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, ya, mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1, ya 99 nama. Barang siapa yang ya mengihsa'nya, maka dia akan masuk surga. Ini maksud dengan ihsa' yaitu menghafalkannya dan memahami maknanya serta mengamalkannya. Oleh karenanya mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, berusaha memberi perhatian terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga dan merupakan sebab seorang meraih ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita telah sampai pada penghujung bab yang sangat mulia, itu bab tentang tanda-tanda kecintaan Allah terhadap seorang hamba dan dorongan motivasi agar seorang hamba berhias dengan tanda-tanda atau bukti-bukti yang menunjukkan Allah mencintainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.